105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Reo, dan selamat pagi menjelang siang untuk semua warga Kota Padang, Sidimpuan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Ici, tepatnya di edisi Jumat 8 September 2023. Dan seperti biasa ya, di Jumat di pukul 11 sampai dengan formasi pukul 12 kita ada program obsesi, yakni obrolan seputar sakofah Islam. Dan di hadapan Ici sudah ada Ustazah Ummuna Ilyah yang akan memberikan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni masjid harus dimakmurkan, bukan ditargetkan. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu untuk Ustazah Ummuna Ilyah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ici, apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Aduh, kita ketemu lagi ya Ustazah di Jumat ini. Sering-sering juga ya Mbak Ici. Iya. Baiklah, kalau begitu kepada Ustazah Ummuna Ilyah dipersilakan untuk memberikan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni masjid harus dimakmurkan, bukan ditargetkan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan serta nikmat iman dalam Islam yang tidak bosan-bosan kita ucap syukur gitu ya atas keduanya, iman dan kesehatan seperti itu, sehingga kita masih bisa tetap melaksanakan ataupun mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, serta salat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tentu saja yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak ya, dimana tidak ada naungan, tidak ada syafaat di yaumil akhir kecuali naungan Allah dan juga syafaatnya Nabi SAW. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, kemudian juga para sahabatnya gitu ya, dan juga orang-orang para ulama kita dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Icis tadi, bahwa insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas satu topik yang ini menjadi kembali ya, hangat kembali beberapa hari ini terkait dengan apa sih kalau bahasa ini sih lebih ke monitor kali ya, memonitor rumah ibadah gitu. Nah, ada dikatakan di dalam beberapa informasi ya, dan juga beberapa yang disampaikan oleh pemberitaan nasional bahwa kembali rumah ibadah itu akan mendapat kontrol gitu ya, dengan catatan untuk tidak menjadikan rumah ibadah itu sebagai tempat-tempat ataupun sarangnya pembinaan paham-paham radikalisme seperti itu. Nah, karena memang yang namanya rumah ibadah itu kan adalah merupakan salah satu simbol ya, simbol agama gitu, simbol keyakinan bagi para pemeluknya. Wabil khusus kalau yang kita bahas saat ini mungkin lebih kita preskan aja ke Islam gitu ya, karena juga tentu kalau kita bahas rumah ibadah, kita bahas agama, berarti kan ada beberapa agama yang diakui di negeri ini gitu ya, berdasarkan undang-undang yang sudah diberlakukan. Nah, maka poinnya itu karena memang kita muslim, yang kita bahas adalah simbol agama kita gitu ya, yaitu tadi seperti yang disampaikan Mbak Ici di awal itu, temanya adalah terkait dengan masjid, karena rumah ibadah tentu kalau bicara Islam rumah ibadahnya adalah masjid. Tadi judul besarnya adalah usulan pemerintah untuk mengontrol semua tempat ibadah gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, usulan ini ini kan judulnya di berita itu usulan pemerintah gitu ya. Jadi kan berarti ini sesuatu yang memang sudah sudah dibuat mungkin sebagai rancangan gitu ya, rancangan peraturan yang nantinya pastinya akan berjalan ke bawah. Nah, ini apakah memang harus kita takuti kan gitu ya, sehingga nanti kita
datang ke masjid jadi takut kan gitu ya, datang ke masjid jadi takut gitu, untuk sholat pun jadi takut gitu. Kenapa? Nanti di sana ada yang ngawasin seperti itu. Atau misalnya kita mau ceramah pun akhirnya takut gitu. Kenapa? Karena ada yang ngawasin gitu. Nah ini kan akhirnya memunculkan penyakit Islamophobia gitu ya, terkait dengan bahkan ke masjid pun jadi takut. Harapannya kan kalau memang target tadi seperti katakan bahwa ini kan hasil rapat ya Kepala BNPT dengan Komisi 3 DPR yang tanggal 4 kemarin itu mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia supaya tidak menjadi sarang radikalisme seperti itu ya. Nah kan selalu ya kalau kita lihat itu, kenapa sih radikalisme itu dikaitkan dengan paham agama kan gitu ya, kenapa sih dikaitkan selalu dengan tadi rumah ibadah gitu. Apakah radikalisme itu nggak punya makna lain selain konteksnya itu adalah agama gitu? Ini kan jadi pikiran kita juga gitu ya. Ini bahan yang seharusnya kita diskusikan dong bersama gitu. Kenapa yang perilaku-perilaku menyimpang secara aturan itu nggak dianggap sebagai perilaku radikalisme gitu? Misalnya korupsi yang sekian miliar itu kan radikal gitu, atau yang sampai triliunan gitu. Nah itu ya ini kan, atau misalnya orang yang melakukan pemerkosaan gitu ya kan, atau misalnya yang bisnis narkoba besar-besaran atau mafia, kita katakan seperti itu sebagai yang termasuk juga golongan orang-orang radikal gitu. Kenapa nggak pembahasannya masuk ke arah sana? Kenapa salah targetnya itu adalah rumah ibadah berkaitan dengan agama? Ini kan sebenarnya kalau boleh saya katakan betul-betul menyakiti gitu ya, menyakiti hati umat beragama gitu. Nah apalagi kalau tadi kita sampaikan gitu ya, jangan sampailah seperti itu ada yang memang agama tertentu gitu ya ditargetkan menjadi sarangnya yang disebut sebagai radikalisme seperti itu. Ini kan juga akan membuat gaduh ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Masyarakat bisa terpancing, akhirnya muncul perbedaan lagi terkait dengan perbedaan agama kan gitu ya, kemudian meruncing sehingga saling membenci dan saling menimbulkan gaduh lagi. Padahal target pemerintah tadi itu untuk menenteramkan kan gitu ya, tapi kalau begini caranya ini akan betul-betul memunculkan lagi meruncingkan gitu ya perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, wabil khusus perbedaan keyakinan yang sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya kan dengan perbedaan keyakinan di negeri ini. Tanpa adanya radikalisme pun, tanpa adanya isu-isu seperti itu, negeri ini kan gitu ya sebenarnya aman sentosa seperti itu ya, dengan konteks perbedaan itu gitu ya, kecuali dengan kasus-kasus yang dulu pernah terjadi di Ambon kan gitu ya, itu memang dipancing kan, artinya ada oknum-oknum tertentu yang memang ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perang saudara seperti agama. Kita tidak pernah berharap itu terjadi kembali kan gitu ya. Makanya ini kan harusnya jadi pertimbangan kembali ya bagi pemerintah, dan juga harusnya dialog lah gitu ya dengan ulama seperti atau dengan para pemuka agama itu, berdiskusi apakah memang radikalisme ini cocok disematkan untuk istilah keagamaan saja seperti itu. Ini betul-betul harus dikaji ulang seperti itu. Jangan menjadikan ini sebagai gaduh kembali tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya kalau kita sebagai muslim akan melihat ini, mandangnya dari segi perspektif Islam gitu ya, karena topik kita adalah sakofa Islam gitu. Dan kita lihat nanti apa saja sih sebenarnya fungsi rumah ibadah dalam hal ini masjid di dalam perspektif Islam gitu ya, dan apakah layak gitu ya dicurigai ataupun nanti dimonitor ketika orang misalnya masuk ke rumah ibadah atau ceramah di rumah ibadah. Nah kalau menurut wakil majelis ulama, ketum majelis ulama Pak Anwar Abbas itu ya mengatakan bahwa beliau menyesalkan sekali pernyataan kepala BNPT tersebut gitu, karena ia mengatakan bahwa ini adalah suatu yang merupakan langkah mundur kita gitu loh, bernegara gitu ya, langkah mundur kita untuk menyelesaikan persoalan perbedaan yang ada di negeri ini gitu. Langkah mundur kita yang mengatakan beliau ini bertentangan dengan jiwa semangat Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 2 gitu ya, yang mengatakan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan setiap orang pemeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kalau misalnya dikontrol rumah ibadah, tentu kan orang tidak akan bebas menyampaikan apapun, andai itu adalah ajaran agamanya sendiri. Toh itu kan ada rumah ibadah, nggak keluar gitu
gitu loh, kan gitu ya. Apapun yang disampaikan dalam kitab suci agamanya dan itu konteksnya di dalam, sebenarnya kalau menurut undang-undang kan itu dijamin gitu ya, dijamin oleh undang-undang pasal 29 ayat 2 gitu. Sehingga yang membuat gaduh itu kan Mbak, terkadang karena memang ada yang memposting kan gitu ya di sosial media, kemudian banyak netizen yang mengkomen, akhirnya nanti muncul kegaduhan di sosmed, dan ini akan berpanjang menjadi panjang ketika sudah masuk ke ranah nyata gitu ya, ke ranah nyata. Ini yang sebenarnya gitu. Nah, sehingga kan penyebaran opini itu melalui media yang tadi saya katakan dulu kan pernah ya, kayak kasus Ustaz Somad misalnya kan gitu ya, yang ceramah di dalam masjid, ada yang memposting dan itu ajaran Islam sebenarnya, tapi karena yang memposting, di komennya diposting juga, akhirnya kan netizen rame seperti itu hingga melaporkan beliau kan gitu ya. Nah, ini kan juga harusnya kan yang diproses itu adalah yang memposting kan gitu, yang melaporkan dengan kasus yang seperti ini gitu, lalu diklarifikasi atau ditambahin. Tidak perlu tidak perlu ustaznya dipanggil gitu loh, karena dia ceramah dalam masjid seperti itu. Nah, ini kita harapkan gitu ya lebih bijaksana lah gitu, sehingga tidak menimbulkan tadi gaduh, karena kita juga tentu mau bersama bagaimana agar negeri ini tidak gitu ya terkotak-kotakan dengan isu-isu radikalisme, sehingga masyarakat pun menjadi susah kan gitu ya. Sudah kita susah dari segi ekonomi sekarang ini dengan semua kesulitan hidup, ditambah lagi susah di tengah-tengah masyarakat gitu ya kan, dengan perbedaan keyakinan yang muncul kan tadi, harus dimonitoring gitu ya. Rumah ibadah harusnya janganlah menambah beban masyarakat seperti itu kan. Nah, tadi bahwa ini adalah dijamin bahkan dalam pasal 28 gitu ya. Dalam Undang-Undang 45 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat gitu ya. Jadi kalau ini sudah dijamin oleh undang-undang, seharusnya tidak perlu lagi kan gitu ya rancangan ataupun kebijakan planning seperti itu, yang itu tadi kalau menurut Pak Waketum MUI tadi mengatakan ini semangat kita jadinya mundur gitu ya kan, mundur di dalam bernegara untuk mewujudkan kedamaian itu gitu ya kan, karena dalam pasal itu sendiri itu kan sudah disahkan gitu ya oleh pemerintah, oleh pendiri bangsa inilah kita katakan seperti itu, tapi kenapa justru malah kesannya itu tidak dijalankan gitu loh ya kan. Nah, kemudian kalau menurut Direktur Indonesian Justice Monitor gitu ya, mengatakan bahwa sehingga kalau seperti ini nanti diterima atau diamini misalnya oleh pemerintah gitu ya, nah maka ini akan menimbulkan corak kepemimpinan yang tirani dan despotisme ya, dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan, karena lebih mengedepankan security approach gitu ya, dan mengabaikan pendekatan tadi saya katakan itu yang lebih bersifat harusnya dialogis kan gitu ya, objektif dan juga rasional. Karena kan di dalam Islam itu memang yang namanya menyampaikan pendapat gitu ya, kan itu memang harus dengan bil hikmah gitu ya, dan wal mau'izatil hasanah seperti itu. Jadi bukan langsung security approach yang dia memang masih bisa untuk kita buka ruang dialog gitu. Ya lain kalau nggak bisa dibuka ruang dialog lagi, kalau dalam Al-Quran kan nanti ada ya bagian-bagian yang memang dia tidak perlu sifatnya dialog gitu ya, dan memang ada yang sifatnya perlu dialog. Tapi kalau persoalan istilah radikalisme kan gitu ya, kemudian yang seperti ini gitu, ini kan yang masih membuka pintu dialog di antara pemerintah gitu ya, pemangku jabatan, kemudian para ulama dan juga masyarakat gitu, sehingga tidak tadi menimbulkan kekeliruan di tengah-tengah masyarakat gitu. Di samping itu kata beliau juga mengatakan bahwa dari pihak tadi seperti di auto saya katakan ini bisa berpotensi gaduh. Karena apa? Karena nanti akan muncul saling mencurigai kan gitu ya, saling itu ada ceramah di masjid rame-rame, ibu ngapain itu ceramah, ustaznya siapa, apa yang diceramahkan, ini kan gini. Atau misalnya ada kumpul-kumpul misalnya di rumah ibadah sana misalnya, apa yang dikhutbahkan seperti itu. Ini kan menjadi sesuatu yang kita pun kok jadi begini gitu, kita mau ke rumah ibadah malah dicurigai kayak tadi ya, atau misalnya ditargetkan. Yang seharusnya namanya rumah ibadah pada dalam Islam itu kan sifatnya dimakmurkan gitu. Coba bisa nggak sih Mbak Jis kita bayangkan kalau misalnya masjid itu atau rumah ibadah itu memang kalau kita ya kaum muslimin kan memang sholat itu 5 kali sehari semalam gitu, dari subuh sampai isya. Nah belum lagi tadi ada kegiatan-kegiatan pengajian gitu ya, kemudian juga kegiatan ada yang kalau subuh itu kan ada juga yang ngaji subuh gitu, ada ada juga yang habis maghrib menjelang isya gitu, ada yang anak-anak di masjid seperti itu. Kalau misalnya setelah sholat semua masjid dikunci,
ya kan? Bisa kita bayangkan sunyinya kan, sunyinya masjid-masjid atau tempat ibadah kita itu dari kemakmurannya gitu. Lalu memang nanti kita akan bahas apakah memang masjid itu atau rumah ibadah dalam Islam itu hanya diperuntukkan untuk sholat saja. Selain sholat kunci kan gitu ya, nggak boleh lagi dibuka gitu. Nah, atau misalnya kalau mau dibuka harus diawasin gitu. Apakah perlu seperti itu tadi? Apakah memang security approach itu sangat diperlukan gitu ya saat ini gitu, kita lihat dengan isu tadi ya tentang radikalisme tersebut. Nah, bahkan gitu ya ada yang menilai bahwa ini juga merupakan tindakan yang represif ya, kalau tadi kan rencana gitu ya, kalau ini sampai digolkan, karena ini kan tadi berpotensi pemerintah represif lagi gitu ya kepada elemen-elemen yang dianggap ada benang merahnya dengan tadi istilah terorisme dan radikalisme gitu ya, versi rejim seperti itu gitu, serta glorifikasi kekerasan dikaitkan dengan terorisme yang nantinya itu tadi mudah mengarahkan ke tempat-tempat ibadah gitu. Makanya kan kita sudah tadi saya katakan kita sudah lelah gitu ya, sudah capek dengan semua kondisi kesulitan hidup ini, ditambah lagi ada usulan seperti ini, apa nggak makin runyam urusan. Jadi kapan gitu ya urusan kita itu selesai, urusan ekonomi ini selesai kapan gitu, urusan pendidikan ini selesai kapan, ditambah lagi urusan perbedaan yang malah membuat lebih gaduh dengan memonitoring rumah-rumah ibadah gitu. Jadi tolonglah gitu ya, tolong kita itu diberi sedikit bernafas gitu ya, jangan lagi ditambah dada kita ini semakin sesak seperti itu ya kan. Nah seperti itu, maka apalagi kalau kita lihat gitu ya, memang sih kita sebenarnya tidak penting gitu ya untuk merasa bahwa narasi ini ditujukan pada satu agama tertentu kan gitu ya, karena kan tadi judulnya rumah ibadah gitu. Nah tetapi kan gitu, kalau nanti kita telusuri lagi dengan laporan-laporan detail ini nanti dikaitkan dengan pesantren terafiliasi teroris kan gitu ya, seperti dan lain-lainnya, dan harapannya kan ini tidak ada gitu loh, tidak ada narasi seperti ini gitu. Kalau tadi masa kata tujuannya adalah untuk memang menimbulkan kedamaian tengah-tengah masyarakat, taruhlah misalnya pemerintah menganggap ada kegaduhan keyakinan beragama, kan diselesaikan gitu, tapi bukan dengan pendekatan yang security approach tadi, karena kan masih isu gitu ya, belum ada yang memang misalnya ya kan setiap daerah itu misalnya ada ledakan kan gitu ya, ledakan apa-apalah seperti itu. Ini kan baru kalau yang kemarin kan kita lihat memang kesigapan lah, kita lihat kesigapan pemberi hukum itu kan kepedulian mereka terhadap menuntaskan itu, oke lah kita beri apresiasi kesigapannya seperti itu ya kan. Nah, tetapi kalau dengan cara seperti inilah masyarakat persoalan, dan saya katakan bahwa bahkan para pengamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang nantinya akan menimbulkan lagi persepsi masyarakat kepada pemerintah betul-betul ini adalah tindakan yang represif, otoriter kan gitu ya, dan bahkan tidak memberikan kebebasan ruang beragama gitu ya kepada pemeluk agama yang ada di negeri ini gitu ya. Nah sehingga kita melihat bahwa tindakan seperti ini seharusnya tidak perlu kan gitu ya, atau kebijakan tidak perlu muncul lah seperti itu. Kita selesaikan dengan cara yang undang-undangnya kan sudah ada. Ya udah kan, kalau apa yang diundang-undangkan yang sudah disahkan itu jangan aja sesuai itu gitu lah. Kalau ada jaminan, berarti kan agama manapun kan gitu ya, selama dia menyampaikan itu di ruang lingkup mereka, di rumah ibadah mereka, tidak perlu diawasin gitu, nggak perlu dimonitor kan gitu ya, karena itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang 45 sendiri gitu ya kan. Berarti kalau tadi kebijakan ini ada, berarti melanggar undang-undang seperti itu. Maka kita harapkan kan bapak-bapak yang berkuasa itu adalah orang-orang yang betul-betul amanah kan gitu ya, dalam menjalankan amanah-amanah rakyat seperti itu. Nah sehingga nanti yang kita menyampaikan para ustadz, kiai, ulama itu kan yang dakwah juga tidak merasa aduh ini gimana gitu kan, kok jadi aku pun jadi merasa ya Allah gitu, ya udahlah, mau masyarakatnya hancur, mau masyarakat ini lungkir balik, aku nggak berani kan gitu ya, nggak berani untuk mengingatkan lagi, nanti aku ditarget, nanti aku dimonitor gitu. Sehingga kan harusnya bisa bersinergi gitu ya antara ulama, pemerintah, masyarakat untuk saling menjaga ketertiban umum itu seperti itu. Nah nanti kita akan lanjut ya Mbak terkait dengan sebenarnya bagaimana gitu ya peran rumah ibadah itu di dalam pandangan Islam, sehingga kita tidak
salah gitu ya dalam memahami, dan juga tidak buru-buru gitu ya menyalahkan keputusan sesuatu tanpa kita mengetahui dasar-dasarnya dulu ya, dan juga hukumnya di dalam Islam seperti itu. Baik rekan Raw, itu dia untuk sesi pertama ya dari Ustazah Umu Nailia terkait tema kita hari ini, yakni masjid harus dimakmurkan bukan ditargetkan. Untuk rekan Raw semuanya yang ingin bertanya boleh langsung bergabung di 0822 99996105 baik via chat WhatsApp, SMS maupun platform sosial media kita ya di Facebook, di Instagram dan juga platform lainnya. Tapi juga jangan lupa untuk di-follow. Nanti kita akan kembali lagi tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Baik rekan Raw, kita sudah sampai di segmen kedua di mana Ustazah Umu Nailia akan melanjutkan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni masjid harus dimakmurkan bukan ditargetkan. Baiklah, kepada Ustazah Umu Nailia dipersilakan untuk melanjutkan. Faktanya, kemudian kita juga coba untuk menganalisis gitu ya terkait dengan rencana kebijakan itu dan dampaknya gitu ya, dampaknya ke belakang itu nanti seperti apa terjadi di masyarakat gitu. Nah, makanya gitu ya, banyak gitu yang mempertanyakan narasi-narasi radikalisme dan terorisme ini kenapa sih nggak disematkan dengan kelompok bersenjata yang memang betul-betul bersenjata kan gitu ya, yang sudah membunuh misalnya kayak yang ada di Papua kan gitu ya, atau yang ingin memisahkan diri dari tanah kesatuan negeri ini gitu ya, kesatuan Nusantara ini yang memang dia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas dan tidak membuat kegaduhan untuk misah-misahkan diri gitu ya dengan menusuk-nusuk dari belakang gitu ya, sehingga terjadi kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, membuat kegaduhan gitu ya, dan juga membuat keributan sehingga menambah beban negeri ini gitu, seperti yang terjadi di Papua di OPM dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya gitu. Dan tidak perlu gitu ya, tadi kita singgung bahwa tidak perlu dikait-kaitkan atau dibahas-bahas terkait dengan agama gitu ya, karena memang kayaknya kurang ini ya gitu ya, bukan kurang sih, tapi memang tidak pada tempatnya gitu ya kalau kita kaitkan terorisme dan radikalisme itu dengan paham agama tertentu seperti itu ya. Nah, karena memang tidak akan ada ya agama manapun yang akan mengaminkan hal ini gitu, apalagi Islam adalah din gitu ya, dinullah yang memang dia diturunkan sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi bukan untuk gaduh, bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk menertibkan kan gitu ya, memakmurkan, mendisiplinkan gitu, sehingga siapapun gitu yang berada di bawah naungan Islam akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan, dan itu sudah teruji secara praktis dan fakta keberhasilan Islam gitu, keberhasilan peradaban Islam dalam menertibkan, menaungi, mengayomi perbedaan-perbedaan apapun yang ada di bawah gitu ya aturan Islam gitu. Nggak cuma perbedaan pemikiran gitu ya, bahkan perbedaan keyakinan sampai ke dalam pengaturan perbedaan suku, ras, warna kulit itu sudah diatur di dalam ajaran Islam, sehingga tidak perlu menimbulkan kegaduhan lagi gitu ya, apalagi menimbulkan narasi-narasi yang itu kesannya akan menambah gaduh gitu. Nah, tadi seperti saya katakan bahwa agar kita tidak saling mencurigai gitu ya, tidak saling paham apa sebenarnya fungsi rumah ibadah gitu ya, fungsi rumah ibadah di dalam ajaran agama kita. Kan kita tadi konteksnya kita press dalam ajaran Islam gitu ya, berarti ini kita sempitkan, kita kecilkan dulu ke wilayah masjid gitu ya. Nanti kalau untuk ibadah rumah ibadah agama lain bisa saja, kan namanya ajaran agama ya, tentunya berbeda seperti itu. Nah, tapi kalau kita di dalam Islam, bagaimana peran rumah ibadah atau masjid gitu ya, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para sahabat serta orang-orang sebelumnya, yang sebenarnya itu merupakan juga langkah-langkah yang harus kita ikuti bahkan hingga hari ini gitu ya. Itulah dalam rangka memakmurkan masjid.
gitu ya. Nah, maka dalam Islam, masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau tempat ritual keagamaan saja, tetapi ia menjadi pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam, gitu ya. Jadi sebagai berfungsi, selain dia berfungsi sebagai institusi spiritual, tetapi dia juga bisa berfungsi sebagai institusi pendidikan, kan gitu ya. Kemudian institusi sosial, bahkan rapat-rapat kenegaraan pun pernah dilakukan Rasulullah di dalam masjid, gitu. Dan juga untuk mengurusi administrasi masyarakat. Jadi masjid itu multifungsi ya dalam Islam gitu, bukan hanya seperti kita bahas habislah dikunci gitu ya, nggak boleh lagi masuk kalau nggak ada surat izin dari dari lembaga tertentu lah, kita katakan begitu. Nah ya kan, dan masjid itu berfungsi sebagai pembinaan jamaah yang melahirkan terbentuknya kesatuan umat dengan latar belakang iman dan takwa, karena juga merupakan tadi masjid adalah lembaga pendidikan pertama di dunia Islam ya kan, karena kalau kita nanti bicara lembaga pendidikan dalam Islam nanti ada masjid, ada kutab, madrasah gitu ya. Nah tapi yang pertama itu adalah masjid. Jadi Rasulullah itu mengambil tawanan-tawanan perang itu untuk mengajari kaum muslimin baca dan tulis dan ilmu-ilmu lainnya itu di dalam masjid gitu. Ya, jadi merupakan juga lembaga pendidikan kalau di dalam Islam. Makanya kan sampai sekarang kita lihat ada yang MDA dalam masjid gitu ya. Nah, itu sebenarnya dalam rangka untuk melanjutkan gitu ya, bagaimana cara memakmurkan masjid yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga tadi ya, simbol persatuan umat. Bahkan di dalam situs Kemenak sendiri gitu ya, dikatakan bahwa masjid itu punya peranan strategis sebagai pusat ibadah tadi yang melahirkan peradaban sejak awal kehadiran Islam gitu ya. Bahkan kehidupan itu juga dimulai dari masjid dan diakhiri di masjid, betul nggak Mbak itu ya? Seperti akad nikah kan, itu kan mengawali kehidupan dua manusia gitu, dan diakhiri di masjid. Iya kan? Iya, ketika dia meninggal, sebelum dimakamkan, disolatkan dulu di masjid gitu. Saya tidak tahu ya, tapi kayaknya saya belum pernah deh gitu ya melihat kalau namanya sholat jenazah itu di rumah bagi yang laki-laki, ya kan? Kalau yang perempuan saya pernah mendapati beberapa waktu, tapi enggak mungkin hanya sekali dah saya pernah ikut gitu. Tapi kalau yang namanya sholat jenazah kan memang diutamakannya itu di masjid gitu, karena kan berjamaah sifatnya, laki-laki juga nggak mungkin rasanya itu di rumah gitu kan, karena kan kalau terkait dengan ibadah itu banyak khilafiyah gitu ya, dan itu tidak perlu kita peruncing gitu. Nah kembali ke mazhab masing-masing lah seperti itu. Nah jadi tadi akadnya dimulai di masjid ya kan, akhir kehidupannya juga diakhiri di masjid seperti itu. Jadi masjid itu betul-betul simbol yang sangat penting bagi kaum muslimin gitu ya, simbol peradaban, simbol persatuan dan kesatuan umat yang berada di bawah tadi satu iman dan juga takwa seperti itu. Nah, dan masjid itu dia berarti kan kita boleh menyimpulkan bahwa masjid itu sebenarnya posisinya atau perannya itu sangat strategis kan gitu, sangat strategis bagi kaum muslimin. Jadi apakah yang tadi bentuknya ini sangat strategis? Ya mungkin begini, oke lah, mungkin Allahu alam ya gitu, alasannya seperti apa. Tapi mungkin karena tadi untuk menangkal paham-paham radikalisme seperti itu kan, ada yang menyatakan mungkin di masjid ada yang pernah terdata lah misalnya menceramahkan yang ingin mengangkat senjata misalnya kan kayak gitu, nggak tahu loh Allahu alam kan gitu ya. Nah tapi kan selama yang kalau kita tahu kan tidak ada sih gitu ya ustadz-ustadz itu yang menceramahkan atau yang mengajarkan sesuatu yang itu sifatnya adalah kekerasan begitu. Masih selalu sifatnya adalah lisan menyampaikan kebenaran dengan lisan, bukan dengan mengajak kekerasan apalagi angkat senjata. Ya kan, karena jelas kan gitu ya, kalau untuk kasus angkat senjata itu bukan ranah individu ataupun kelompok tertentu, tidak boleh gitu ya kan, kecuali kalau kita misalnya berada di bawah tekanan orang-orang yang memang ingin merampas tanah kaum muslimin, contoh ketika di Palestina kan gitu ya, atau di daerah Myanmar kita katakan begitu ya, mereka memang harus membela diri mereka dan mempertahankan harta mereka termasuk tanah-tanah mereka. Ya kalau kita di sini kan nggak seperti itu gitu, jadi untuk apa kita melakukan hal seperti itu gitu loh. Jadi nggak logis gitu ya, nggak masuk akal sama sekali. Tadi kalau rencana itu harus dimuluskan gitu ya, atau harus digolkan seperti itu. Nah, masjid juga memiliki peran sentral dan strategis tadi terhadap kehidupan kaum muslim, umat Islam dari masa ke masa gitu ya. Tadi tidak sekedar sholat gitu, bahkan juga
terbentuknya kesatuan tadi dengan landasan iman dan takwa seperti itu. Jadi memang setiap muslim itu harus memiliki hubungan ruh gitu ya, dan juga sosial itu erat dengan masjid sepanjang hidupnya. Bahkan Rasulullah pernah mengabarkan gitu ya, kalau kalian sudah mulai melihat masjid itu sunyi, kan gitu ya, berarti itu ciri-ciri bahwa memang itu akhir zaman seperti itu. Jadi kalau kita melarang anak-anakan gitu ya, atau kaum muslimin memakmurkan masjid, berarti ini memang kita, kalau berdasarkan kabarnya Nabi gitu ya, kabarnya Nabi ini kita sedang berada di akhir zaman, apalagi sampai dilarang secara sistemik seperti itu gitu, atau dia mungkin dilarang, bukan dilarang gitu ya, tapi tadi ada apa namanya rencana untuk memonitorkan. Sebenarnya mungkin memang bahasanya bukan dilarang, tapi ketika orang sudah takut nanti melakukan itu kan jadi kesannya seperti dilarang begitu. Makanya jangan sampai menimbulkan gitu ya multi tafsir, sehingga banyak nanti akan memunculkan ketakutan di tengah masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat juga nanti kita kaitkan dengan peristiwa perintah menegakkan sholat gitu ya, dan memakmurkan masjid menjadi pesan utama dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, jangan bahkan ya dikatakan bahwa Presiden Soekarno ya, Presiden RI pertama itu, dalam kata sambutan pada buku sejarah masjid karya Haji Abu Bakar Aceh gitu ya, tokoh lektor Kementerian Agama, dia juga menuliskan bahwa masjid didirikan untuk orang yang takwa, tempat suci, dan kita harus menjaganya dari segala perbuatan dan tingkah laku serta perkataan dan uraian dalam masjid bersifat suci pula. Jadi bagaimana mungkin dengan seperti inilah perlakuan kita, adab kita terhadap masjid harus dimonitor kan gitu ya, atau menjadi kalau bahasa ininya mungkin bahasa nonjoknya dicurigai begitulah tuh ya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena kesucian masjid harus kita jaga kan. Bahkan Presiden RI pertama sendiri mengatakan kita harus menjaga kesucian masjid. Dengan seperti itu seolah kita akan mengotori kesucian masjid gitu ya kan, tidak lagi memberikan tadi keleluasaan kepada para ustadz atau kepada kaum muslimin untuk memakmurkan masjidnya. Dan masjid itu kata Bung Karno harus menjadi kewajiban umat Islam untuk menjaganya sampai kapanpun. Ia dibangun dan telah diwakafkan menjadi milik Allah yang diamanahkan kepada umat untuk memakmurkannya. Jadi masjid itu kalau menurut Bung Karno bukan milik perorangan atau milik pengurusnya gitu ya. Berarti juga kalau itu milik umat kan, negara tinggal ini ya gitu ya, maksudnya tinggal memastikan kalau masjid itu makmur gitu kan, bukan dimonitor gitu, tapi memastikan masjid itu makmur. Kalau misalnya yang sekolah-sekolah MDA-nya kurang apa kan gitu ya, anak-anak kurang apa nih Ustadz, anak-anak kurang apa nih ngajinya, dah dikirim fasilitasnya, harusnya begitu. Ini mau ceramah apa nih minggu depan Ustadz, ada kegiatan kita di masjid misalnya, perlu dana berapa, misalnya kan gitu. Terus bagaimana caranya agar masyarakat itu rajin ke masjid dengar ceramah, rajin ke masjid dengar kajian, harusnya begitu kan gitu ya, karena memelihara dan juga menjaganya. Nah itu ya, jadi memang harus kita menjaga dan memakmurkan masjid itu bukan tadi ya, tidak seharusnya kita melakukan monitor ataupun yang ini kan jadi narasinya negatif ya Mbak ya gitu, nggak bisa kita pungkiri gitu. Kalau sudah bahasan monitor itu atau diawasi itu kan narasinya pasti negatif seperti itu. Nah maka sehingga gitu ya kesimpulannya bahwa memang masjid itu harus dimakmurkan, bukan dimonitor atau ditargetkan gitu ya, karena itu harus kita jaga bersama, dan segala aktivitas yang ada di masjid termasuk sholat gitu ya, kemudian juga kajian dan bahkan Islam disebut sebagai juga merupakan lembaga pendidikan, bahkan juga bisa ya mungkin, maka saya katakan mungkin kalau misalnya kayak kita katakan bahasa juga untuk urusan politik kan kadang gini ya, jangan bawa-bawa agama dalam berpolitik. Masjid dilarang kampanye, masjid dilarang berpolitik seperti itu ya kan ya. Memang sifatnya masjid itu kan tadi bersosial gitu. Jadi kalau ada orang misalnya melakukan itu di masjid, kalaupun mau dilarang kan gitu ya, maupun dilarang ya pelarangannya bisa misalnya
dalam konteks apa gitu? Apakah memang kalau tidak boleh misalnya kampanye politik dalam artian agar tidak terjadi kubu-kubu di tengah masyarakat misalnya kan gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang mau kampanye tolong ya di luar masjid misalnya kan gitu. Jadi jangan dikatakan dilarang kampanye dalam masjid gitu ya, tetapi faktanya gitu ketika yang kampanye juga nggak dilarang misalnya kan gitu ya. Nah tapi ketika menyampaikan ajaran Islam loh kesannya itu kok malah harus dimonitor gitu. Kalau yang dilarangnya itu adalah kampanye politik misalnya, kok yang diawasi kok malah semuanya ingin diawasin gitu loh. Jadi lebih inilah gitu ya, misalnya lebih bijaksana lah seperti itu mengelola kebijakannya gitu ya. Mungkin itu Mbak yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Ustazah Ummuna Ilya atas pemaparannya, dan nanti untuk sesi ketiga kita akan lanjutkan untuk rekan Rau yang ingin bertanya dipersilakan, dan nanti Ustazah akan menjawab dari pertanyaan rekan Rau sekalian. Tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Ya rekan Rau, kita sudah sampai di sesi ketiga di mana Ustazah akan menjawab pertanyaan dari rekan Rau sekalian. Dan di sini sudah ada 2 penanya nih Ustazah. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustazah. Begini Ustazah, kalau salah satu cara kita untuk memakmurkan masjid yakni dengan membuat pengajian untuk anak-anak, tapi kan Ustazah anak-anak sering ribut dan tidak kondusif, dan itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan untuk orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah bagaimana menurut Ustazah, apakah itu bisa untuk dilaksanakan atau dilanjutkan atau tidak? Terima kasih. Dan di belakangnya lagi ada Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, seperti yang kita lihat saat ini bahwa umat yang mengkaji Islam diopinikan sebagai Islam radikal, teroris dan sebagainya. Bahkan masjid pun diawasi, sedangkan orang-orang di luar Islam yang terang-terangan membunuh tidak dikatakan teroris, dan tempat ibadah agama non-muslim tidak pernah kita dengar diawasi. Nah pertanyaan saya, bagaimana Ustazah memandang hal ini? Syukron. Baik, kepada Ustazah Ummuna Ilya dipersilahkan ya untuk menjawab pertanyaan dari rekan Rau. Ya begini, memang masjid itu kan tadi dimakmurkan tadi dengan membuat misalnya kajian-kajian anak-anak gitu ya, seperti MDA gitu. Tapi kan nanti ini akan mengundang riwah gitu ya bagi orang-orang yang beribadah. Maka pilihlah waktu-waktu yang memang dia tidak mengganggu orang untuk mereka ibadah sholat kan gitu ya. Nah, misalnya antara sebelum zuhur kan gitu ya, atau selesai asar gitu, sehingga kan itu waktu-waktu yang memang misalnya jam 5 sebelum maghrib, jam 6 gitu ya, sehingga memang tidak mengganggu orang sholat. Dan itu juga kan disiasatin gitu ya, bagi guru-guru MDA-nya atau pengajar MDA-nya untuk tidak mengganggu orang sholat. Atau dari maghrib ke isya kan biasanya itu selesai sholat berjamaah, bapak-bapak lebih dominan meninggalkan masjid kan gitu ya, sampai nanti azan isya lagi. Nah ini lebih kepada sebenarnya kebijakan dalam mengatur waktu gitu. Bukan berarti tadi karena anak-anak riwuh lalu kita nggak mau bawanya ke masjid, alasannya riwuh gitu kan, ya namanya anak-anak gitu. Nggak kalau ya, saya pernah lihat ya Mbak Icis gitu ya, di Turki itu ya ada seorang najir masjid, termasuk imam masjid itu yang luar biasa gitu. Jadi dia betul-betul memakmurkan masjid itu dengan anak-anak itu ya, sebelum waktu sholat dia membuat MDA, bahkan bermain dengan anak-anak itu gitu. Jadi, tapi ketika sudah azan kan berhenti gitu. Jadi komunikasi juga dengan anak-anak kita juga harus aktifkan, bahwa dalam sholat ya kita harus sholat kan gitu ya. Dan ketika orang sholat kita tidak boleh mengganggu. Nah seperti itu. Tapi kalau ini anak-anaknya kan bisa diajak ngobrol, tapi kalau bayi kan gitu ya tentu nggak bisa diajak ngobrol gitu. Artinya siapkan kebutuhannya sehingga dia tidak rewel, tidak nangis, dan tidak mengganggu orang yang beribadah. Kalau memang tadi tempatnya harus di masjid kan gitu ya. Nah itu untuk kelola waktu dan kondisi saja sebenarnya gitu. Nah kemudian yang kedua tadi, oke. Ya yang pertama gitu ya, memang kalau kita kaitkan tadi memang dengan opini gitu ya, opini terkait sasarannya kepada Islam, ini kan memang sudah
sering ya dibahas gitu oleh para pakar bahwa memang umat Islam itu menjadi salah satu sasarannya target Rand Corporation gitu ya. Rand Corporation yang memang itu menimbulkan Islamofobia terhadap masyarakat Islam itu sendiri gitu ya, dan juga membuat kaum muslimin bahkan saling mencurigai gitu. Contoh kita di negeri ini gitu ya, kita mayoritas muslim, tapi antara muslim dengan muslim lain itu bisa saling mencurigai. Nah ini kan aneh sebenarnya gitu ya, ini aneh sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kita satu kiblat, satu Al-Quran, kok bisa saling mencurigai. Hati-hati kamu ya kalau lagi ke kajian masjid, nanti tuh kajiannya radikal misalnya gitu kan gitu ya. Karena memang narasi radikal itu apa namanya ya, condongnya itu ke ini gitu ya, nonjoknya itu ke hidungnya umat Islam gitu. Dan walaupun tidak disebutkan, makanya tadi saya katakan harusnya kan gitu ya, istilah radikalisme, terorisme itu kan definisinya jelas gitu, sehingga memang kalau ada yang berkila itu nggak ada hubungannya dengan agama, kasih dong kan gitu ya, kasih dong penjelasan. Jadi yang mana? Kalau di kelompok bersenjata seperti dikatakan di daerah Papua kan gitu ya, berarti memang yang mereka mengangkat senjata membunuh orang-orang yang tidak bersalah, itu dan yang lain disebut sebagai teroris dan tindakannya radikal kan gitu ya. Tapi kalau dia tadi sesama kita umat Islam, atau bahkan kan jadi kan gini ya, kita yang sesama muslim pun saling mencurigai, agama lain pun akhirnya kan mencurigai kita kan gitu ya. Ketika terjadi bom di gereja, maka nanti KTP-nya adalah namanya muslim kan gitu ya Mbak gitu, sehingga antara kita dengan yang non muslim pun dengan agama lain pun akhirnya dibenturkan. Nah persoalannya nanti nggak semua kita mampu memilah kan gitu ya, dan juga mampu memilih bijaksana isu ini kan gitu ya. Saya tadi makin nambah gaduh lagi tengah-tengah. Yang kita tidak ada problem, saya katakan tidak ada problem dengan perbedaan agama sebenarnya, karena dalam Islam juga itu sudah diatur gitu. Lakum dinukum waliyadin kan gitu ya. Nah dengan dalil ini saja itu sudah bisa menimbulkan kedamaian selama lebih 700 tahun manusia berada di bawah naungan Islam gitu. Dan tidak ada narasi-narasi yang menyebarkan kebencian dari kaum muslimin kepada agama lain gitu. Nggak ada itu Mbak gitu ya kan. Jadi apa namanya ya, ini hanya tadi narasi yang dibangun untuk kita saling begaduh. Makanya tadi kan akhirnya muslim dengan muslim saling mencurigai, masyarakat dengan pemerintah saling mencurigai gitu. Yang apa namanya, muslim non muslim juga akhirnya saling mencurigai. Nah inilah akhirnya nanti akan membuat negeri ini tidak akan pernah menemui titik solusi dan titik solusi bagaimana menyelesaikan kasus yang ada di negeri ini, sementara masih banyak lagi kasus yang utama yang sebenarnya diselesaikan selain kita menggendangkan radikalisme dan itu tadi gitu ya, untuk mengawasi rumah ibadah gitu loh. Nah mungkin kalau di Indonesia ya iya gitu ya, karena tadi gitu yang banyak menyampaikan mungkin konten radikalisme versi Rancor itu ya memang masjid gitu ya, memang masjid gitu kan, dorongannya ke sana gitu. Kalau di Eropa itu kan memang seperti rumah-rumah ibadah, misalnya kayak kayak temple gitu ya, atau kayak church, itu memang sunyi gitu loh Mbak, tidak memang seramai masjid, dalam artian kan karena memang ajaran kita itu memakmurkan masjid, rumah ibadah itu kan tentunya tidak pernah sunyi seperti dibuka kalau bisa 24 jam seperti itulah gitu ya keramaiannya. Nah sehingga seperti itu, makanya mungkin kalau saya pribadi mengatakan bijaklah kita gitu ya di dalam menanggapi narasi ataupun berita ataupun opini gitu ya, sehingga kita tidak termakan narasi-narasi negatif yang membuat kita akhirnya semakin gaduh tengah-tengah umat, kita bersosial masyarakat pun akhirnya terkotak-kotakan gitu ya, kotak-kotakan dan tidak muncul ketentraman. Dan inilah yang sebenarnya itu kita menjadi korban sebenarnya ya, korban opini dari barat gitu ya, yang ingin merusak kaum muslimin, menjauhkan ajaran kaum muslimin ajaran Islam, dan juga membuat kaum muslimin dan ajaran Islam itu ibarat monster di mata yang non muslim seperti itu. Nah mungkin itu Mbak Icis. Baik, terima kasih kepada Ustazah Ummuna Ilya atas waktunya dari informasi pukul 11 tadi sampai ini mendekati informasi pukul 12. Terima kasih sekali lagi ya kepada Ustazah Ummuna Ilya. Baiklah kalau begitu, sepertinya kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Kanram ya, karena waktu tugas Ici dan Ustazah Ummuna Ilya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC Wabarakatuh.